بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di pagi menjelang siang ini Allah mengumpulkan kita di Masjid Raya Taman Yasmin untuk menjelaskan atau saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki ayat 83 dari surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم
wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh rizki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang maha besar. Di ayat 83 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang proses kematian. Di mana Allah katakan, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, yakni ruh. Lafaz al-hulqum berarti kerongkongan atau tenggorokan. Dan maksudnya adalah ketika menghadapi kematian atau sakratul maut. Kondisi yang sangat menegangkan di saat proses kematian adalah sakratul maut. Oleh karena itulah di sini Allah berfirman, wa antum hina idzin tanzurun. Padahal engkau atau kalian pada saat itu melihat. Maksudnya melihat malaikat maut serta apa yang dilakukannya terhadap sakratul maut. Jadi ketika kita mengalami sakratul maut, maka malaikat itu mulai terlihat. Diawali dengan kegelapan dan kerasnya himpitan kematian. Itu namanya sakratul maut. Semua orang akan melewati masa itu. Pada saat sakratul maut, telinga kita masih mendengar suara-suara di sekitar. Hanya saja mata sudah mulai gelap. Makanya yang bermanfaat waktu itu, yang paling bermanfaat adalah ditalkinkan la ilaha illallah. Karena telinganya masih mendengar. Dan kalian pada saat itu melihat malaikat maut, itu maksudnya. Itulah yang disebutkan dalam surat Qaf. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Kalimat bil haqq ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yaitu datang dengan sebenar-benarnya. Itu tafsiran pertama. Tafsir kedua, datang untuk mengungkapkan kebenaran. Apa di antara kebenaran itu? Yaitu datangnya malaikat maut. Di antara kebenaran yang akan terungkap pada saat itu, yang akan dilihat oleh semua orang, adanya malaikat maut dan malaikat yang menghampiri si mayat. Maka oleh karena itu selanjutnya Allah katakan,
wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepada mayit itu daripada kamu, yakni dengan para malaikat kami. Yang dimaksud kami di sini adalah malaikat. Kan kalau orangnya beriman, yang menemani orang beriman itu malaikat rahmah. Sebelum datang malaikat maut, diawali dulu dengan malaikat apa? Malaikat yang menemani. Di antaranya malaikat maut. Malaikat rahmat bagi orang yang beriman. Dan malaikat azab yang membawa azab bagi orang kafir atau orang-orang fasik. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang mengalami sakratul maut, dia akan didatangi malaikat. Bagaimana yang pernah saya jelaskan dalam surat An-Nazi'at. An-Nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Itu dua golongan malaikat itu yang datang ketika mati. Orang kafir malaikatnya wan-nazi'ati gharqa. Yang Rasulullah SAW katakan, wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa ikbalin ila al-akhirah nazalat ilaihi malaikatun minas sama'i sudul wujuh ma'ahumul musuh shidadun gilad sudul wujuh ma'ahumul musuh. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang hamba yang kafir, bila dia meninggalkan dunia dan menghadap kepada kematian, kepada akhirat, maka pada saat itu turun kepadanya malaikat-malaikat yang keras dan syidad, keras dan sadis. Ya, mereka hitam legam dan membawa kain kafan dari neraka jahanam serta serbuk dari jahanam. Itulah malaikat yang mencabut nyawa orang kafir. Adapun malaikat yang menemani orang yang beriman, Allah katakan dalam surah An-Nazi'at itu, wan-nashitati nashta. Mereka datang menemani si mayit dalam kondisi wajahnya putih, bersinar seperti cahaya matahari. Kemudian mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dimaksud dengan malaikat yang dekat tersebut. Walakin la tubsirun. Tetapi kamu tidak melihat. Artinya, namun kalian tidak melihat malaikat itu. Maksudnya yang hidup ini, kita tidak bisa lihat malaikat yang ada di saat proses sakratul maut itu. Ya. Lantas firman Allah lebih lanjut, falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa kalian itu. Artinya mengapa kalian tidak mengembalikan nyawa yang telah sampai di kerongkongan tersebut ke tempatnya semula di dalam tubuh, jika kalian itu tidak dikuasai oleh Allah. Kan ada orang mengatakan bahwa dirinya tidak dikuasai oleh Allah. Allah itu tidak mampu menguasai dia. Seperti Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu dan seterusnya. Ya. Kalau kalian itu tidak dikuasai oleh Allah, silakan pulangkan ruh itu ke tempatnya ketika sudah sampai ke mana? Ke kerongkongan. Ini di antara tafsir ayat yang ini. Ibnu Abbas berkata, kalimat madinin adalah orang-orang yang dihisab. Artinya begini, kalau kalian itu menganggap diri kalian tidak dihisab, silakan kembalikan ruh kalian.
ke jasad kalau kalian mampu. Ada juga yang menafsirkan seperti Sa'id bin Jubair dan Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, "Falaula in kuntum ghayra madinin," yakni tidak mempercayai bahwa kalian akan dihisab, dibangkitkan dan diberikan balasan, maka kembalikanlah nyawa itu kalau begitu. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ya. Kalau kalian yakin diri kalian tidak dihisab, tidak akan dibangkitkan, tidak ada hari kiamat, ayo pulangkan ruh kalian, silakan. Nggak mampu juga kan? Mampu. Kemudian selanjutnya ayat 88. Allah mengatakan fa'amma in kana minal muqarrabin. Di sini Allah bercerita kembali tentang 3 golongan yang akan dihisab nanti dari kiamat. Satunya tidak dihisab, 2-nya dihisab dengan mudah, yang ketiga dihisab dengan berat. Di antaranya orang kafir dan juga orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Ya. Bedanya orang kafir yang dihisab dengan berat dengan orang beriman. Kalau orang beriman masih ada harapan dapat syafaat. Adapun orang kafir tidak ada harapan dapat syafaat. Inilah 3 keadaan yang dialami oleh manusia ketika menghadapi sakratul maut. Bisa saja ia termasuk golongan orang-orang yang didekatkan, atau termasuk golongan yang berada di bawah golongan sebelumnya dari kalangan ashabul yamin, atau termasuk golongan yang mendustakan kebenaran, menyimpang dari petunjuk dan tidak mengetahui perintah Allah. Oleh karena itu Allah katakan fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika dia, yakni orang yang menghadapi sakratul maut. Kalimat in kana. Kana itu adalah kata yang disebut dengan kata kerja yang nakis, kata kerja yang kurang. Ya. Yang diartikan biasanya. Berarti orang ini biasanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa menjalankan kewajiban, biasa menjalankan sunnah, biasa meninggalkan yang haram, biasa meninggalkan yang makruh. Itu kebiasaan baik dia. Maka digunakan kata kana. Kata apa? Kana. Fa'amma in kana. Ya. Minal muqarrabin. Kebiasaan itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maknanya mereka mengerjakan semua kewajiban sunnah, meninggalkan hal yang diharamkan dan dimakruhkan, serta sebagian dari hal-hal mubah. Ini orang muqarrabin. Ini catat ini yang definisi ini. Kalau ada yang bertanya, kan di dalam hadis itu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini orangnya. Amalan mereka itu yang ini. Yaitu semua kewajiban dilaksanakan, yang sunnah juga dikerjakan, yang haram ditinggalkan, makruh juga ditinggalkan. Bahkan hal mubah yang melalaikan, mereka tinggalkan juga. Ini golongan sekali lagi tidak akan dihisab, apalagi diazab. Ya. Kira-kira kondisi kita zaman sekarang ini ada harapan nggak masuk golongan ini? Ada harapan? Ada. Walaupun kecil gitu. Tapi jangan sampai kita putus asa. Ada harapan. Ya. Untuk menjadi golongan yang ini ada harapan. Lalu Allah katakan, Farauhu wa rihanu wa jannatu na'im. Maka dia akan memperoleh ketentraman, akan memperoleh rezeki serta surga
yang penuh dengan kenikmatan. Maksudnya mereka mendapat ketenangan, ketentraman batin. Para malaikat memberitahukan hal tersebut kepada mereka pada saat menjelang kematian. Apa yang diberitahu sehingga tenang? Ada yang tahu nggak apa yang dikatakan malaikat? Ada yang tahu apa yang dikatakan malaikat? Yang jelas malaikat tidak membisikkan kamu hari ini dapat arisan. Ya, dibisikkan itu aja senang ya nggak ibu-ibu? Bu, ibu yang dapat kemarin. Oh ya, senang dia. Kira-kira apa ini yang membuat dia gembira? Dimaksud gembira di sini sebelum masuk surga ini. Dia diberitahukan kabar gembira sehingga dia tenang, tentram jiwanya pada saat proses kematian. Kira-kira apa? Ada beberapa hal yang disampaikan malaikat. Pertama, tidak adanya rasa takut, dinafikannya rasa takut. Yang kedua, dinafikannya apa? Rasa sedih. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Itu kata malaikat. Kau tidak usah takut, tidak usah sedih. Ketiga, diberitahukan kabar gembira berupa surga. Berupa surga. Keempat, diberitahukan tentang ridho dan ampunan Allah yang siap akan dia dapatkan kalau dia keluar dari jasad itu. Itulah yang membuat dia tenang dalam menghadapi kematian. Orang tidak tenang itu sebelum datang sakratul maut dan pada saat sakratul maut. Siapa aja? Abu Hurairah saja ketika mengalami sakit menjelang kematiannya, dia menangis. Ada yang bertanya, apakah engkau takut wahai Abu Hurairah? Bukankah engkau banyak beramal? Abu Hurairah mengatakan, kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Perjalanan itu panjang dan bekal yang kubawa sedikit. Semua orang mengalami itu. Namun begitu datang sakaratul maut, lewat setelah itu malaikat-malaikat tadi memberitahukan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Azza wa Jalla melalui berita yang dibawa oleh para malaikat, jangan kamu takut, jangan bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menolongmu di kehidupan dunia dan akhirat. Dan bagi kalian di dalam surga itu apa saja yang kalian inginkan. Apa saja yang kalian inginkan. Dan bagi kalian apa yang kalian minta. Ini kabar gembira yang buat mereka senang. Tentram hati. Kemudian setelah itu baru datang malaikat maut. Yang menyampaikan tadi malaikat pembawa rahmat. Kemudian malaikat maut memberitahukan, ya ayyatuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluar engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Maka kata Nabi, saking gembiranya ruh ini, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratun fi siqaq. Maka keluarlah, mengalir ruh ini keluar. Dia mengalir keluar seperti mengalirnya tetesan air dari mulut cereh. Keluarlah dia. Demikianlah kondisi sakratul maut orang-orang ini. Gembiralah dia. Farauhu, rauh artinya istirahat dan tenang. Demikianlah
pendapat yang diucapkan oleh Al-Imam Mujahid. Adapun Abu Harzab menyatakan yakni istirahat di dunia. Karena memang kehidupan dunia ini melelahkan, penuh dengan ujian. Orang yang beriman mati dalam keadaan husnul khatimah, mereka merasa waktunya istirahat. Jadi sampai sakratul maut itu kita belum istirahat. Melewati sakratul maut itulah seorang yang beriman itu merasa dirinya akan istirahat dengan tenang. Ya. Ada yang mengartikan farauhu wa rihanu, yakni surga dan kesejahteraan. Sedangkan Al-Imam Qatadah mengatakan rauhun artinya rahmat. Ya, apapun penafsirannya tetap akan melahirkan ketenangan. Semua membuat seorang itu tenang. Semua pendapat di atas saling berdekatan dan benar. Karena barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan didekatkan, maka dia akan mendapatkan semua itu. Dia akan mendapat rahmat, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kegembiraan, dan rezeki yang baik. Orang yang beriman tidak suka mati. Sama halnya dengan keadaan orang pada umumnya. Tidak ada yang mau mati. Kapan dia mau mati dan ingin segera mati? Yaitu setelah melewati sakratul maut. Setelah malaikat pembawa rahmat tadi memberitahukan kabar gembira, maka saat itulah dia minta agar segera mati. Kan pada saat itu dia rindu kematian. Tapi sebelum itu, semua orang dengan naluri dan fitrahnya mereka khawatir mati. Seperti kata Abu Hurairah tadi. Perjalanan panjang, tapi bekal sedikit. Khawatir meninggal. Tapi pada saat mendapatkan kabar gembira tersebut, baru orang yang beriman atau ruhnya itu ingin segera dimatikan saja. Ya. Sekarang ada yang mau mati? Nah, ada yang mau mati. Mudah-mudahan Allah mematikan kita saat itu husnul khatimah. Itu harapan terakhir kita ketika kita melepaskan dunia ini. Wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Abu Aliyah mengatakan, tidaklah seorang pun dari orang-orang yang didekatkan meninggal sehingga dibawakan kepadanya dahan dari ketentraman surga. Ya Allah. Lalu rohnya dicabut di dalamnya. Di sini disebutkan dahan, dalam hadis disebutkan kain kafan. Kafanun min akfanil jannah. Yang mana ruh itu ketika dicabut, sekejap mata pun tidak digenggam oleh malaikat maut. Langsung dimasukkan ke dalam kain kafan tadi. Kalau di sini disebutkan dahan. Wallahu a'lam. Kalau hadisnya kafanun min akfanil jannah. Dan itu yang menenangkan ruh tersebut. Dan di dalam kain kafan itu juga ada serbuk wangi dari surga. Muhammad bin Ka'ab mengutarakan, tidaklah seorang meninggal dunia hingga dia mengetahui apakah dirinya termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Dan bahwa kami sudah mengungkapkan beberapa hadis tentang sakratul maut pada pembahasan tafsir firman Allah dalam surat Ibrahim. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bisa membahas semua isi Al-Quran ini dan diberikan umur panjang yang diberkahi. Kita ini lagi berlomba sama kitab tafsir ini. Entah duluan kitab yang meninggal, yang selesai, atau kita duluan diambil oleh Allah.
Tapi kita harus ingat perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Perjalanan ilmu ini panjang. Tidak mungkin kita mati di ujung jalan. Yang paling memungkinkan kita mati di atas jalan. Itu yang paling memungkinkan. Kita paling memungkinkan mati di atas ilmu. Jalan ilmu dan amal ini. Maka di sini disebutkan, sudah dijelaskan hadis-hadis tentang sakaratul maut di surat Ibrahim. Di antaranya hadis yang kita sampaikan tadi. Yaitu pada firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Imam Ahmad menukilkan dari Ummu Hani. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita saling berkunjung jika kita telah meninggal dunia? Dan apakah sebagian dari kami saling melihat sebagian lainnya? Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan itu, takunun nasamu tayran ta'luqu bisyajari hatta idza kana yaumul qiyamah dakhalat kullu nafsin fi jasadiha. Ruh atau jiwa akan menjadi seekor burung yang hinggap pada sebatang pohon hingga jika hari kiamat tiba. Maka saat itulah setiap jiwa akan masuk kembali ke dalam jasadnya. Di dalam hadis di atas terdapat kabar gembira bagi setiap orang mukmin. Dan kata ya'liku berarti makan. Dan kesahihan telah hal tersebut diperkuat oleh apa yang dinukil oleh Ahmad dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Malik bin Anas dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya dari Nabi SAW, innama nasamatu al-mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadi yawma yab'athuhu. Sesungguhnya roh orang yang beriman itu berupa seekor burung yang hinggap di pepohonan surga sampai Allah mengembalikannya kepada jasadnya kelak pada hari kiamat, pada hari dia membangkitkannya. Berarti ruh kita akan dikembalikan lagi enggak? Iya. Akan dikembalikan lagi dalam jasad. Pertanyaannya adalah, apakah ruh itu hanya dikembalikan pada saat hari kiamat saja? Atau ada proses pengembalian ruh sebelum itu? Jawab sambil saya minum kopi sedikit. Adakah? Ada. Pada saat di alam barzakh, pada saat ditanya di awal di alam barzakh. Kan waktu ditanya, ruhnya dikembalikan dulu ke jasad kan? Kan dari langit dibawa ke langit nih. Sampai langit ketujuh Allah katakan kepada malaikat, suruh tulis dulu amalnya itu, lalu Allah katakan wa'iduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Sebagian ahli tafsir atau syarah hadis tersebut dikembalikan ke jasadnya untuk ditanya 3 hal. Nah, selesai ditanya, kalau dia bisa menjawab, ruhnya dipisahkan dari jasadnya lagi. Baru dibawa ke pohon di surga. Dan jasadnya dibuat tertidur nyenyak, yang mana tidurnya itu tidak bangun-bangun kecuali dibangunkan oleh orang yang paling dia cintai. Tapi ruhnya menikmati surga, dan nikmat surga itu dirasakan juga oleh jasadnya yang sudah dimakan oleh tanah dan ulat itu. Gitu. Makanya disebut ta'luqu, ya, atau ya'liku, itu artinya dia dapat hidangan. Dapat apa? Hidangan di surga. Maka kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, hukum sakit dan nikmat bagi jasad dan ruh ini ada 3 keadaan.
Di dunia yang merasakan sakit dan nikmat itu jasad. Ruh kita mengikuti saja hukum itu. Maka kalau antum lagi asam lambung, gelisah enggak? Gelisah tidak? Gelisah. Ketika dokter mengatakan Anda mengalami gagal ginjal, langsung drop itu. Padahal sebelum diberitahu begitu, dia lagi olahraga itu. Ketika dikasih tahu begitu, langsung drop. Karena sakitnya jasad, hukum sakit ini diikuti oleh apa? Ruh. Baru tadi pagi saya ngomong sama orang. Orang ini, Masya Allah ya, anaknya itu dia diuji dengan anak yang lahir tumor di wajahnya. Itu waktu kecilnya, itu anak mau dibuang sebelah wajahnya. Tapi si ayah ini tidak mau. Tidak mau segera pisah dengan bayinya. Sekarang anaknya ini sekarang umur 8 tahun kalau salah. Berapa tahun lah? 8 atau 7 tahun. Dengan usaha ayahnya itu, wajah yang tumor ini udah bersih tumornya. Kankernya udah bersih, tanpa operasi. Tanpa operasi. Tapi bekas itu masih ada kan. Dia selalu kepikiran ini, karena dokter mengatakan baru sempurna wajah sebelah ini. Dioperasi. Uang nggak ada. Oke? Dan bagaimana proses operasinya juga dia pikirkan. Apa yang terjadi? Si ayah ini gagal, lemah fungsi ginjalnya gara-gara itu. Dan dia ingin pergi check up lagi anaknya, harus keluar uang lagi dan tidak ada uang. Akhirnya kita berusaha untuk sama teman-teman untuk memberi bantuan. Ceklah anaknya itu. Tadi pagi dia beritahukan anaknya sudah negatif. Artinya ini udah bersih semua ini. Artinya sudah boleh dioperasi. Operasi plastik. Dan gembira. Tadi pagi gara-gara gembira itu bisa lari pagi dia. Tadi pagi betul-betul lari pagi. Dari mana ente? Lari pagi Ustaz. Wajah yang ceria. Tadi wajahnya pucat. Sekarang wajahnya udah hitam. Maksudnya memang kulitnya hitam. Ya. Udah normal gitu. Ya, itu menunjukkan ruh kita ini mengikuti apa? Itu. Dan itu yang menambah rasa sakit dan menambah rasa nikmat. Makanya ketika kita jasadnya sakit, tenangkan juga ruhnya. Jangan hanya sakitnya yang diobati. Jiwa kita ditenangkan. Oke? Cuman jangan dengan cara meditasi, jangan. Tenangkan dengan cara berzikir, terima takdir Allah, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan itu tenang. Maka yang pertama kata Ibnu Qayyim, jiwa itu, jasad itu merasakan sakit dan nikmat, ruh yang mengikuti. Di alam barzah itu keadaan kedua, yang merasakan nikmat dan sakit itu adalah ruh. Apa yang merasakan? Ruh. Sedangkan jasad mengikuti hukum itu. Makanya jasad, walaupun dia sudah habis dimakan tanah, atau bahkan sudah bercampur dengan tanah, tulangnya sudah meremuk dan lapuk, ketika ruhnya berada di surga, maka jasad ikut menikmati. Oke? Keadaan ketiga, ketika dikembalikan ruh di jasad pada hari dibangkitkan. Di saat itulah nikmat dan sengsara dirasakan bersamaan oleh jasad dan ruh. Bagaimana perasaan itu? Ditunggu aja dulu kehidupan selanjutnya. Masih ada perjalanan hidup kita ini. Dan kita tidak bisa ini untuk merasakan sekarang. Kalau kita merasakan kehidupan di dunia. Dalam hadis sahih disebutkan tentang ruh orang-orang yang mati syahid. Inna arwah syuhada'i fi awasili tuyuri khudrin tasrahu fi riyadil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsh. Sesungguhnya roh-roh para syuhada, orang yang mati syahid, berada dalam
Hawasil, hawasil itu tembolok. Atau di sini diartikan perut burung. Tahu kan tembolok burung? Tempat penyimpanan makanan itu. Ya. Burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga sekehendak hatinya. Kalau yang mati biasa tadi ruhnya hinggap saja di dahan-dahan pohon di surga. Yang ini terbang, orang yang mati syahid ini. Dia terbang kemanapun dia mau di pohon-pohon di surga itu. Kemudian ia kembali ke lampu-lampu yang bergelantungan di arsy. Maka disebutkan mereka hidup di sisi Robnya. Ya, itulah orang yang mati syahid. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina itu diterima sebagai syuhada. Dan mungkin itu hikmah Allah masih memberikan mereka ujian agar mereka menjadi para syuhada. Imam Ahmad meriwayatkan, Affan memberitahu kami, Hammam memberitahu kami, Atha bin Sa'id memberitahu kami, dia bercerita, hari pertama kali waktu aku mengetahui Abdurrahman bin Abi Layla, aku melihat dia orang yang sudah tua dengan rambut dan jenggot memutih, sedang di atas keledai mengikuti jenazah. Lalu aku mendengarnya berkata, aku diberitahu oleh Fulan bin Fulan yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun menyukai pertemuan dengannya. Sedangkan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka sungguh Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu dia bercerita bahwa ada suatu kaum yang menangis. Maka dia bertanya, mengapa kalian menangis? Mereka menjawab, sungguh kami tidak suka kematian. Maka dia pun menjawabnya, bukan itu, tetapi apabila dia tengah sakratul maut, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ. Adapun dia, yaitu orang yang mati itu, jika dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka jika dia diberi kabar gembira mengenai hal itu, dia menyukai pertemuan dengan Allah dan dia lebih menyukai pertemuan dengannya. Seperti kita jelaskan tadi. Kita tidak suka mati pada saat ini, itu tabi'iyah. Tidak termasuk dalam awal hadis. Kan awal hadis disebutkan, siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah tidak suka bertemu dengannya. Sekarang pertanyaan, siapa di antara kita yang suka mati ini? Ada yang mau mati sekarang? Belum ya? Belum ada yang mau mati. Tapi iya, makanya di hadis tadi para sahabat menangis, ya Rasulullah, kami menangis karena kami ini tidak suka mati. Ini sahabat nih. Sahabat Nabi yang berkata demikian. Apakah karena tidak suka mati kami termasuk orang yang tidak disukai Allah untuk bertemu dengannya? Itu maksudnya. Kemudian Nabi menjelaskan, yang dimaksud suka bertemu Allah itu adalah setelah kita melewati sakratul maut dan diberitahu kepada mereka, kamu akan mendapatkan keamanan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan surga. Saat itu seorang suka bertemu dengan Allah. Tapi kalau di saat itu diberitahukan, kamu akan dapat neraka, kau dilaknat, kau akan mendapatkan azab, maka orang itu tidak suka bertemu dengan Allah. Orang ini pun Allah tidak suka bertemu dengannya. Itu ini maksud. Ya. Karena tidak suka mati itu semua orang tidak suka mati. Kecuali mereka yang berperang di jalan Allah, baru mereka cari apa? Cari mati.
Karena memang dicari di medan perang apa? Mati syahid. Maka orang kafir itu kalau berperang dengan orang Islam, ngeri juga. Kita cari hidup, mereka cari mati. Mati mereka menang, hidup juga mereka menang. Ya kan? Itu kata Romawi pada saat mereka berperang dengan para sahabat. Baik, ini mengenai al-muqarrabin. Kemudian adapun ashabul yamin sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, afwan. Dan Allah berfirman, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Ini masih lanjutan hadis tadi ya. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Dan jika dia diberi kabar tentang hal tersebut, dia membenci pertemuan dengan Allah. Dan Allah lebih membenci pertemuan dengannya. Kalau orang yang beriman, dia suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun lebih suka untuk bertemu dengannya. Setelah mengalami apa? Melewati sakratul. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam kitab Sahih terdapat syahid penguat terhadap maknanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kan di hadis ini di sanadnya ada perkataan dari fulan bin fulan. Di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang dimaksud fulan bin fulan itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Inilah makna benci, suka dan tidak suka terhadap bertemu dengan Allah itu. Lalu Allah menyebutkan golongan ashabul yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun jika dia termasuk golongan kanan. Maksudnya sedangkan jika orang yang berada dalam keadaan sakratul maut itu termasuk golongan kanan. Apa golongan kanan ini? Orang yang setelah dihisab didatangi oleh kitab catatan amalnya yang berterbangan di depannya lalu menghampiri tangan kanannya. Ini waktu setelah selesai dihisab. Dan di saat dihisab dia hanya ditanyakan dosamu ini kau lakukan atau tidak. Benar nggak ini dosamu? Dia jawab iya. Itu pertanyaannya. Di dunia dia ini rajin melaksanakan kewajiban, tapi yang sunnah terkadang dia tinggalkan. Dia rajin meninggalkan yang haram dan dilarang oleh Allah, tapi terkadang perkara mubah yang melalaikan dia lakukan juga. Dan ini kebanyakan umat Muhammad yang selamat di akhir zaman. Ya. Ini yang disebut dengan ashabul yamin. Maksudnya sedang jika mereka termasuk dalam golongan orang yang golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Maksudnya para malaikat akan menyampaikan kabar gembira tadi kepada mereka. Malaikat itu pun berkata kepada salah seorang dari mereka, salamun alaikum, keselamatan bagimu. Dengan kata lain, tidak ada larangan bagi kalian. Engkau menuju kepada keselamatan. Engkau termasuk golongan kanan. Ya. Golongan kanan ini dibahas di surat apa waktu sebelumnya? Di juz 29. Surat Al-Haqqah. Ya. Di surat Al-Haqqah itu Allah membahas tentang ini. Di mana orang fa'amma man utiya kitabahu biyaminih wa yaqulu ha'umu qra'u kitabiyah, maka adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia berkata kepada orang-orang yang hadir, nih baca kitabku. Dia bergembira baca kitab. Kenapa dia bergembira? Karena dia sebelum itu melalui tahap yang sangat menegangkan.
Antum kalau lagi tegang-tegangnya tiba-tiba diberitahukan selamat, senang nggak? Senang atau tidak? Tiba-tiba orang berada di kapal laut, kata kaptennya, laut lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di depan ada gelombang yang tingginya 7 meter. Panik semua kak? Ambillah baju pelampung dan seterusnya. 5 menit kemudian, kata kapten, ombaknya sudah menyingkir atas izin Allah. Tenang nggak? Tenang. Gembira nggak? Gembira. Ini yang Ashabul Yamin ini dia mengalami keadaan yang sangat menegangkan. Jangan kata kita ditanya tentang dosa. Kita ditanya oleh guru BP sejak waktu SMP SMA dulu. Aduh, takutnya luar biasa. Ya Pak Guru. Dipanggil di guru BP. Masuk guru BP, udah ada sapu. Kan dulu kan kalau mukul, pas di kepala sini, keluar dari guru BP, ini ada sapu nih. Kayak avatar gitu. Di sini. Ya. Kalau bolos itu, guru-guru BP itu keras dulu tuh. Nggak pukul kaki jadi kepala sini. Kemarin ente melakukan ini dan itu. Iya Pak Guru. Ini catatannya sama teman-temannya. Ya betul itu saya Pak Guru. Tapi ada yang lapor. Waktu ente bolos kemarin, ente nolong nenek-nenek tua kah? Iya Pak Guru. Gara-gara itu ente selamat. Gembira saya keluar. Alhamdulillah tidak jadi dipukul, tidak jadi avatar saya kan. Itu aja menggembirakan kita. Bagaimana dengan orang yang ditanya oleh Allah dalam kesendirian? Tidak ada orang yang melihatnya kecuali Allah dengan dia. Allah bertanya tentang catatan dosa di depan matanya. Afa'alta dzamba kadza wa kadza? Benarkah dosa ini dan itu kau lakukan? Dia jawab, "Ya Rabbi, na'am." Ya Rabbku, iya aku lakukan dosa itu. Didatangkan lagi lembaran yang lainnya, ditanya lagi dengan pertanyaan sama, dia katakan, "Ya Rabbi, na'am." Apa kata Nabi ketika menceritakan kondisi orang ini? Hatta dhanna annahu qad halak. Orang ini mengira dan menyangka dia pasti akan binasa. Apa kata Allah di luar dugaan dia? Ayya abdi, laqad satartuha alayka fid dunya wa ghafartuha lakal yawm. Dulu di dunia aku sembunyikan dosamu, aku rahasiakan, aku tutupi. Sekarang aku ampuni, kata Allah. Kira-kira gembira kan? Tiba-tiba lewat di depannya itu kitab yang berterbangan lembaran-lembaran kebaikan, lalu menghampiri tangan kanannya. Kata Abu Hurairah, orang ini ketika melihat lembaran yang ada di tangan kanannya, semua kesalahannya dihapus dan lembaran itu dipenuhi dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling banyak memenuhi kebaikannya tersebut adalah istighfar. Maka saat itulah dia katakan, "Ha umuqra'u kitabiyah." Silakan baca catatanku ini. Begitu. Dia gembira. Inilah ashabul yamin. Para malaikat pun berkata kepada salah seorang di antara mereka, keselamatan bagi kalian. Inilah yang dimaksud dengan fasalamul laka min ashabil yamin. Qatadah dan Ibnu Zaid berkata, selamat dari azab Allah. Dan disampaikan keselamatan kepadanya oleh para malaikat di saat sakratul maut. Sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah, diberikan salam oleh malaikat kepadanya dan diberitahukan bahwa dia termasuk golongan kanan. Ungkapan itu ialah makna yang baik dan hal itu sama dengan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sudah lewat ke surat Fusilat? Sudah kita bahas? Belum kan? Belum. Nanti insyaallah kita lewat juz ini kita masuk juz yang juz 26 itu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu. Sambil mengatakan,
Jangan kamu merasa takut dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan bagi kalian di dalamnya apa saja yang kamu inginkan. Kamu akan peroleh apa saja yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Dan ayatnya sudah saya sampaikan tadi. Kalimat fasalamul laka, yaitu disampaikan salam kepadamu bahwa kamu termasuk golongan kanan. Adapun kata an dihilangkan sehingga yang tersisa adalah maknanya. Maksudnya an salamun gitu. Dan boleh juga menjadi seperti doa baginya. Jadi ini menjadi apa? Doa. Ada yang mengartikan doa, ada yang mengartikan ini keselamatan yang pasti. Kamu itu dapat keselamatan. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua doa. Semoga keselamatan tercurahkan kepada dirimu. Ya. Ibnu Jarir telah menceritakan hal yang demikian dari sebagian penduduk Arab dan mereka cenderung padanya. Artinya cenderung pada makna doa. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Maksudnya, adapun jika yang menghadapi sakratul maut itu termasuk orang yang mendustakan kebenaran, lagi sesat, serta menyimpang dari petunjuk, fanuzulun min hamim. Maka dia diberitahukan tentang dia akan mendapatkan hidangan air yang mendidih, yakni cairan panas yang akan melelehkan isi perut dan kulit-kulit mereka. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam api neraka. Maksudnya akan ditetapkan tempat baginya di dalam neraka yang akan meliputi mereka dari semua arah. Panasnya dari semua arah. Tempatnya panas, apinya panas, makanannya panas, minumannya panas. Hati juga ikut panas, perasaan panas, semuanya panas. Yang didengar pidatonya juga panas. Siapa yang berpidato? Iblis. Semakin tambah kesedihannya ketika mendengar khutbahnya iblis di dalam neraka. Demikian kondisi orang yang ada di neraka. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya yang disebutkan di atas adalah suatu keyakinan yang benar. Inilah akhir daripada, puncak daripada keyakinan. Karena yakin itu 3 tingkatan. Di dunia disebut ilmul yakin, di kuburan disebut ainul yakin, ketika merasakan surga atau neraka namanya haqqul yakin. Maka di dunia ini kita tidak bisa menemukan haqqul yakin itu karena belum masuk surga atau neraka. Di dunia ini yang bisa kita temukan kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sudah mati maka ainul yakin. Makanya disebutkan la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Itu terjadi di kuburan. Kalau udah masuk namanya haqqul yakin. Maka Allah katakan inna hadza lahuwa haqqul yakin. Maksudnya kabar ini merupakan kebenaran yang meyakinkan dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Maka tidak ada seorang pun dapat menghindarkan diri darinya.
Fasabbih bihamdi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Ini adalah salah satu solusi agar kita selamat. Sering bertasbih. Tasbih itu memiliki energi, memiliki kekuatan. Ya. Apa saja orang itu kalau tasbih akan kuat dia menjalani kehidupan. Ya. Ada ujian yang kita lihat pada orang, kita melihatnya itu gregetan, ya enggak? Kita melihat ujian itu gregetan. Oh, kenapa? Artinya dia diuji dengan orang lain. Contoh misalnya, kita punya guru misalnya. Begitu kita bertamu ke rumahnya, wah istrinya galak. Ustadz, kan antum dihormati di luar. Nih istri ngomel aja dari tadi. Tapi ustadznya sabar dia. Hadapi apa? Istrinya. Kenapa dia bisa sabar daripada kita yang melihat? Ternyata dia lebih banyak tasbihnya daripada kita. Tasbih itu selain memberikan kekuatan pada batin kita untuk menghadapi keyakinan-keyakinan ini, untuk meneguhkan keyakinan, ternyata dia juga menguatkan kesabaran. Maka ketika Nabi dibimbing oleh Allah untuk bersabar terhadap ucapan orang kafir, Allah tidak berhenti pada perintah sabar, tapi menyuruh dia bertasbih setelah itu. Kata Allah, fasbir ala ma yaqulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbih wa adbara sujud. Kata Allah, sabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Ejekan, caci makian, dikata gila, dikata penyair, sabar. Bagaimana supaya sabarnya kuat? Lanjutannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan kau bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Karena itu yang akan membantu kita dalam kesabaran. Membantu kita dalam kesabaran. Saya pernah melihat orang. Dan dia temperamen luar biasa. Temperamen, kalau marahi anaknya betul-betul marah. Bahkan salah satu anaknya pernah dipukulnya. Di waktu kami tahun 90 berapa lah waktu itu. Waktu kecil-kecil itu. Tuh anaknya diikat dulu kaki tangannya. Dibuang ke sungai sama dia. Ini temperamennya nih Bapak. Ya. Gimana cara menyadarkannya? Ya nggak bisa. Cara secepat kilat gitu. Beberapa tahun silam, saya hadiahkan kepada dia zikir pagi petang. Karena ayat tadi berkaitan dengan apa? Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, itu zikir pagi petang. Saya kasih dia ini zikir pagi petang, tulisan Ustaz Yazid. Dan dia orang awam. Bukan orang pengajian. Senang dapat hadiah buku kecil. Orang awam tuh paling suka kalau dikasih buku doa. Makanya doa dan wirid Ustaz Yazid itu dibaca oleh semua orang. Kasihlah. Dia baca itu setiap pagi. Nggak hafal dia, baca aja. Pagi, petang. Sekarang dia jadi orang yang sabar. Sabar. Ternyata tidak terasa tasbih itu membuat orang itu berubah karakternya. Maka kalau antum masih temperamen, ibu-ibu temperamen sama suami atau suami temperamen sama istri, nih, baca pagi dan petang. Gitu caranya. Jangan dikasih tanda tangan surat cerai. Jangan begitu. Sama temperamen dia. Antum kasih pagi dan petang itu. Suruh zikir dengan penuh keyakinan. Karena Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka di sini Allah memberitahukan tentang tasbih. Agar kita kuat berjalan menuju kepada Allah dan hari akhirat. Antum kira setelah kita dapat hidayah ini mudah berjalan ke depan? Gak mudah. Ujian banyak. Harta, wanita, anak-anak. Diuji dengan ejekan orang, diuji dengan caci maki orang, diuji dengan ini dan itu. Ekonomi tiba-tiba anjlok. Tajian dermawan kembali menjadi pelit. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita dipenuhi dengan ujian. Gimana supaya kita sabar? Kata Allah, pagi dan petang jangan lupa zikir. Kalaupun terlewatkan, wa minal laili fasabbih. Di waktu malam tasbih lagi. Kalaupun kita tidak sempat semua itu,
wa adbara sujud, dan setelah selesai sholat. Dan tasbih yang paling utama ketika dalam sholat itu. Maka disebutkan ini oleh Rasulullah SAW, ij'aluha fi ruku'ikum. Kalimat subhanallah, subhana rabbiyal azim. Itu di mana? Di waktu ruku', kata Nabi SAW. Bacalah ia di saat kalian ruku'. Adapun firman Allah dalam suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Jadikan itu dalam sujud, kata Nabi. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ia bacaan dalam sujud kalian. Maka ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika kita sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Demikianlah hadis yang dinukil oleh Abu Dawud, Ibnu Majah. Lantas pada akhir kitabnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat mudah diucapkan oleh lisan dan sangat berat di timbangan kebaikan, serta dia sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala puji baginya, subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang Maha Agung. Mudah gak ucapnya? Hafal semua gak? Hafal. Tapi pertanyaannya, mudah gak antum ucapkan yang antum hafal tuh? Atau Ustaz, kalau tidak diberi taufik oleh Allah tidak mudah, maka kita latih mengucapkan itu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau rubah karakter ucapan kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Biasanya ketika anak nakal, ketika tetangga anjingnya menggonggong, ya enggak? Ketika tetangga membuang sesuatu yang bau misalnya, maka marahlah dengan cara mengucapkan subhanallah, gitu. Ya kan? Biasakan dengan tasbih. Biasakan dengan itu. Karena dengan itu kita akan terlatih untuk menjadi orang yang santun dan sabar. Jadi kita sudah sebutkan arahan Allah dalam surat Qaf. Udah pernah disampaikan surat Qaf, belum kan? Belum. Nah, itu berkaitan dengan juz 26 berarti. Insyaallah nanti. 6. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Jamaah, perawi hadis yang mumpuni di bidangnya. Kecuali Abu Dawud dari hadis Muhammad bin Fudail dengan sanadnya. Baik. Ini menunjukkan keutamaan bertasbih. Tasbihlah yang menguatkan langkah kaki kita menuju kepada akhirat yang baik, selain daripada kesabaran. Dan saya kira itu yang bisa Anda sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan memotivasi diri Anda pribadi dan antum sekalian untuk senantiasa mengingat bahwa diri kita akan segera kembali kepada Allah dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang kekal abadi. Seberapa lama antum mau hidup? 100 tahun. Kalau antum hidup 100 tahun, antum hanya bisa melihat rendang, tidak bisa memakannya. Ya enggak? Ya tidak. Itulah nikmat dunia, terbatas. Maka kita berharap semoga Allah memberikan kita nikmat akhirat, nikmat kubur, dan juga diselamatkan dari azab kubur dan azab akhirat. Baik, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita meninggal, ruh kita bagi yang beriman itu dibawa oleh malaikat. Terus setelah itu di mana kita berada, Pak Ustadz? Dan setelah dikembalikan ke jasad, apakah pada saat kita ini ya beberapa hari setelah kita meninggal, ruh kita kembali setelah dibawa oleh malaikat ke tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ruh ketika dicabut, pertama kita dicabut dulu, dibawa ke langit untuk menghadap kepada Allah. Kalau dia orang yang beriman, sampai langit ke-7.
Kalau dia orang kafir hanya sampai ke langit pertama, karena pintu langit tidak terbuka untuk orang kafir. Nah, setelah selesai prosesnya, Allah beri kabar gembira, dia akan dicatat dalam golongan orang yang baik, dikembalilah ruh itu ke dalam jasadnya. Untuk ditanya, setelah itu, dia bisa menjawab, dia mendapat nikmat kuburan, dia pun berbicara dengan amalnya sendiri dalam kuburan. Selesai semua itu, dia meminta kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat, biar aku kembali kepada keluarga dan rumahku. Di mana? Di surga. Karena surga diperlihatkan di kuburnya. Bukan hanya surga, neraka juga diperlihatkan. Seandainya kamu berbuat dosa, ini tempatmu di neraka. Seandainya kemudian diberitahukan tentang tempatnya di surga. Dia melihat surga. Belum masuk surga. Masuk surga sempurnanya nanti, setelah di kiamat. Makanya dia minta, ya Allah segerakan hari kiamat. Agar jasad yang dimakan tanah ini bisa ikut masuk gitu. Karena setelah dia mengatakan demikian, Allah tidurkan dia, dan Allah cabut lagi ruhnya untuk dibawa kemana? Ke pohon di surga tadi. Gitu. Kecuali kalau dia orang yang beriman yang mati membawa hutang. Orang yang mati membawa hutang, mu'allaqatun bidainiha. Dia tergantung pada hutangnya. Di mana ruhnya berada? Yaitu di dalam alam barzakh, bergentayangan tapi tidak di luar. Ya, tidak bergentayangan di luar rumah, di luar dunia begini, di alam barzakh. Karena dia masih dihalangi oleh hutangnya. Maka jangan gampang-gampangan hutang. Ya, jangan gampang hutang. Hutang itu berbahaya. Mengenai nanti di hari kiamat, ruh dikembalikan juga ke dalam jasad. Itu adalah pengembalian abadi. Setelah itu tidak lagi berpisah ruh dari jasad kita. Untuk mengalami kehidupan kedua. Kehidupan dunia sekali, di sana kehidupan keduanya. Kehidupan yang sempurna maksudnya. Pada saat itu, semua dikembalikan ruhnya masing-masing. Nggak ada yang ketukar. Nggak ada yang tertukar. Yang tertukar itu adalah sandal jepit yang antum bawa di depan masjid. Makanya kalau bawa sandal jepit tulis nama. Ruh tidak. Tidak ada yang tertukar. Dan Allah Maha mengetahui ruh saya yang mana, ruh antum yang mana. Ya. Tidak usah khawatir. Takut nanti ketika ruh saya mau masuk jasad, ternyata duluan ruhnya bencong yang masuk. Itu tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Semua akan kembali pada posisi. Ada lagi silakan. Masih ada? Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa nih anak mengenai kejadian-kejadian yang di sekitar lingkungan. Ketika ada orang meninggal, biasanya yang saya hadapi itu sering dia bertemu dengan ruh-ruh yang sudah meninggal terdahulu. Itu dimaknainya seperti apa, Ustaz? Makasih, syukron. Barakallahu fikum wa iyyakum. Ruh yang mereka lihat itu bukan ruhnya si mayit. Itu adalah boleh jadi jin korin yang menyerupai wajahnya. Kan kita melihat gentayangan fulan kan, yang terlihat wajahnya. Dan ini sering terjadi. Kadang kejadian itu karena hayalan orang yang melihat. Dia udah duluan berpikiran bahwa orang mati begini dia tidak diterima tanah nih. Maka muncullah hayalan itu dan dia melihat temannya itu yang bergentayangan depannya. Atau dia dipermainkan oleh jin yang menyerupai si mayat. Jin bisa menyerupai si mayat. Ya, karena jin-jin ini akan menyerupai orang yang mati tergantung keyakinan orang daerah tersebut. Ya enggak? Ya atau tidak? Sekarang pocong itu adanya di mana? Di Indonesia. Hantu pocong ini belum pernah diekspor ke Amerika. Nggak pernah. Karena di Amerika itu yang ada apa? Dracula. Minimal manusia planet. Kalau ke Cina lain lagi. Apa? Vampir. Yang loncat-loncat itu. Nggak ada cerita di Cina itu adanya pocong. Kalau ada pocong di Cina berarti sudah diekspor ke sana. Nggak ada. Makanya orang-orang yang bikin hiburan dengan rumah hantu ini dicontoh oleh jin.
Oh gini orang Indonesia kalau memikirkan hantu, orang mati itu jadinya seperti ini. Nah, jinnya pun malah menyerupai itu. Menyerupai itu untuk menakut-nakuti kita. Ya, ada beberapa kali saya dikasih tahu di satu tempat, beberapa tempat itu ada pocong. Sekalinya saya tidak dapati di ini ada kayak jalan perempatan, tapi banyak pohon pisang. Sepi menang di situ. Memang sepi. Kata orang di situ ada pocong. Jam 2 malam ada keluar. Duduk, anak bukan keluar untuk pergi ada kebutuhan. Duduk di tempat itu menunggu pocongnya. Anak khawatir ada orang ngeprank saya pukul mati tuh orang. Duduk, sampai jam 3 saya duduk di situ. Nggak ada muncul-muncul. Satu ketika yang di Kahuripan, di gereja Kahuripan yang ada Katolik, gereja Katolik itu, yang di tempat pemasaran, kan gereja di bawah. Jalan itu ada yang di bawah, di atas. Ya kalau dari rumah saya berarti anak ke atas dong menuju keluar jalan itu. Di situ dulu ada polisi tidur. Kata orang yang lewat situ, malam-malam tuh ada kayak macam mayat yang pakai batik. Kan mayat ditutup pakai batik. Oke? Nah, kebetulan di Taman Yasmin sektor 3 itu, Istiqomah, anak isi kajian subuh kan. Udah anak keluar lebih awal deh, jam 2:30. Anak mau lihat ada nggak tuh pocong tuh. Keluarlah anak biasa pakai motor. Betul ada. Tapi merinding juga nah. Betul ada itu. Tidur tergeletak di polisi tidur. Ini kan jalan nih. Ada polisi tidur. Dia pas tidurnya di sini, bagian sini. Bukan bagian sananya polisi tidur, bagian sini. Tergeletak begitu pakai batik, ditutup kayak orang mati gitu. Mendekatlah anak. Kan anak orangnya kepo. Buka. Ih, wajah orang gila kemarin ini. Ternyata orang gila yang suka tidur situ memang. Nah, itulah dimanfaatkan oleh jin tuh. Jadi berita tersebar di situ ada pocong. Terkadang orang gila juga yang tidur. Akhirnya anak kasih tahu Pak Satpam itu orang gila. Satpamnya anak kasih tahu di situ ada orang batik. Takut Pak Ustaz, ini Satpam takut. Anak bilang itu orang gila, anak bilang. Itu menunjukkan orang gila. Adapun kalau memang kejadiannya betul-betul ada, itu jin. Tidak ada orang mati itu tidak kembali ke dunia. Nah, kalau kembali ke dunia yang enak LGBT dong. Mati tidak diterima tanah, main lagi dia di dunia. Gitu. Oke? Nah, ada pertanyaan lain? Masih ada 5 menit. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Belum ada? Oke, kalau tidak ada cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.